Halo pemirsa, ini siang kembali menjumpai Anda bersama saya Wilson Purba. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya selama 90 menit ke depan. Dan informasi pertama di segmen pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang akan kita sampaikan kepada pemirsa hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait ribuan orang berstatus hitam atau positif COVID-19 terdeteksi masih mondar-mandir di sejumlah tempat umum. Kami akan membahasnya bersama Satgas COVID-19 terkait tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi warga positif yang nekat berkeliaran. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari pengosongan perumahan karyawan di Kampar Riau yang berlangsung ricuh. 7 orang menjadi korban luka. Warga menolak mengosongkan rumah karena pesangon dalam PHK sepihak belum dibayarkan. Puluhan satpam dan warga bentrok di perumahan karyawan perusahaan PT Pasada 6 Utama Kampar Riau. Bentrokan terjadi karena warga tidak mau mengosongkan puluhan rumah yang ditinggali mantan pekerja perkebunan sawit. Warga menolak mengosongkan rumah karena pihak perusahaan belum membayarkan pesangon saat pemutusan kerja secara sepihak. Akibat bentrokan ini, 7 buruh menjadi korban luka. Itu langsung dipukuli. Jadi tidak ada negosiasi ataupun biasanya kan tanya jawab, ini tidak ada, langsung main pukul dan kami pun membantu, tapi karena mereka membawa senjata, kami akhirnya mundur. Warga pun melaporkan peristiwa kekerasan dan penganiayaan ke polisi. Di mana buruh ini sudah bekerja puluhan tahun, bahkan sudah 33 tahun. Mereka hanya menuntut hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu saja tuntutan buruh, tidak lebih dari situ. Tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu ada kriminalisasi, tidak perlu ada pemukulan, penganiayaan. Ratusan karyawan yang sudah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak mereka menunggu hasil sidang putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait pengosongan rumah secara paksa ini dan peristiwa bentrok. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk di stasiun Tanjung Karang, Lampung. Pelaku marah karena tidak diperbolehkan naik kereta karena tidak memiliki sertifikat vaksin dan surat bebas COVID-19. Polisi ini sedang mencoba bernegosiasi dengan seorang pria yang mengamuk dan menggenggam senjata tajam. Pasalnya, pria ini marah tidak diizinkan naik kereta api tujuan Palembang karena tidak memiliki sertifikat vaksin dan surat bebas COVID-19. Hasil negosiasi tak menemukan titik tengah. Polisi pun dengan cepat mengamankan pelaku di depan stasiun kereta api Tanjung Karang, Bandar Lampung. Selain mengancam warga, pria ini juga sempat memecahkan pintu kaca stasiun dan marah-marah kepada petugas sehingga diusir dari stasiun. Pria ini bernama Zamzani, diduga depresi karena selalu memberikan keterangan yang berbeda. Yang bersangkutan kita serahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan atau pengembalian ke kampung halamannya oleh dinas sosial kota. Jadi untuk yang bersangkutan tidak kita jerat dengan pasal ataupun tidak proses hukum, karena yang dari pihak kereta api pun menyadari bahwa orang ini mengalami depresi atau stres. Zamzani rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Lintang 4 Lawang, Sumatera Selatan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tetangga Dandi Saputra yang diduga menjadi korban pesugihan orang tuanya melihat banyak kejanggalan terjadi di kediaman pelaku. Polisi pun berencana melakukan otopsi kepada jenazah Dandi untuk memastikan penyebab kematian.
Kasus tewasnya Dandi Putra, kakak kandung AP yang diduga menjadi korban pertama dugaan pesugihan yang dilakukan kedua orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan, semakin menemukan titik terang. Tetangga pelaku ternyata kerap kali mendengar jeritan anak pelaku. Saat akan dibela, tetangga justru diancam dengan siraman air panas. Tetangga juga mengaku melihat darah dan garam berserakan di rumah pelaku. Ada yang saya lihat itu ada garam banyak berserakan. Di mana itu? Di rumah duka. Di rumah duka ada banyak garam berserakan, terus ada beling di mana-mana, ada darah. Makanya saya masuk itu melihat jenazah, saya tidak berani lagi untuk menyuruh masyarakat angkat. Saya berpikir ada sesuatu nih, ada kejanggalan kematian yang. Kejanggalan juga terlihat dari puluhan warga yang datang ke rumah pelaku. Warga yang datang diduga untuk berobat. Tidak, 30 orang. 30 orang pengikut. Iya, orang lebih di situ, iya. Pengikut apa itu ya? Yang Kurang tahu itu atau berobat apa, katanya berobat. Tapi sudah berapa lama berlangsung kegiatan itu? Menurut informasi dari masyarakat kurang lebih 6 hari. Baru 6 hari. Iya. Itu 30 orang satu kelompok dengan bapak almarhum dan ibu almarhum? Iya, satu kelompok. Satu kelompok Iya, mereka satu kelompok. Iya. Banyaknya kejanggalan ini pun membuat Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan terus menyelidiki penyebab tewasnya Dandi Putra, kakak kandung bocah AP. Makam Dandi Saputra rencananya akan dibongkar dan jenazahnya akan diotopsi dengan melibatkan tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari pihak Polres Goa, begitu mereka nyatakan siap, aman, kami dengan segera akan melaksanakan permintaan ekshumasi atau gali kubur tersebut. Sebelumnya di rumah orang tua korban ditemukan sejumlah sesajen yang diduga sebagai pelengkap dalam ritual pesugihan. Polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga menjadi alat ritual. Sementara itu bocah AP yang telah menjalani pemulihan psikis di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dikabarkan telah keluar dari rumah sakit dan akan dirawat oleh salah seorang keluarganya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus anak yang diduga menjadi tumbal pesugihan orang tua, sudah bergabung bersama iNews Siang Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Mbak Dita. Baik, Pak Bobi, apakah otopsi terhadap makam kakak AP ini sudah dilakukan Pak? Untuk saat ini otopsi belum dilakukan, tetapi kami sudah meminta kepada Dokpol Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Baik, apa saja bukti-bukti yang sudah didapatkan polisi hingga saat ini? Sampai saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan tentang kematian dari kakak korban AP, LDS. Kami sudah memeriksa 4 saksi, kemudian daripada terlapor juga sudah diambil keterangannya, kemudian sudah juga dilakukan polis lain di rumah ataupun TKP dan mengamankan beberapa barang bukti berupa sampel garam yang ada di rumah. Baik, berarti sejumlah barang bukti dan saksi sudah dimintai keterangan. Pak Bobi, kami mendapatkan informasi bahwa kabarnya banyak sekali warga yang berkumpul di rumah orang tua tersebut. Apakah memang ini pesugihan di antara mereka ini sudah memang cukup terkenal di kalangan warga atau memang ada praktek-praktek lainnya, Pak? Untuk terkait pesugihan, itu kami sudah meminta pihak Kemenak dan MUI untuk menggali informasi apakah pesugihan itu ada aliran sesat ataupun ilmu hitam. Kami masih menunggu kajian dari MUI. Baik, berarti masih ditelaah lebih jauh begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, lantas kejanggalan apa saja Pak yang ditemukan dari kesaksian tetangga korban ini Pak? Untuk kesaksian dari tetangga korban memang ada beberapa kejanggalan, termasuk ditemukan garam, berserakan, kemudian ada pecahan kaca yang disampaikan oleh saksi dari tetangga korban. Tetapi untuk penyebab kematian kami masih akan melakukan otopsi karena hasil dari otopsi itu akan membuat terang sebab kematian dari kakak korban. Oke. Selain anak yang menjadi korban praktek yang diduga pesugihan ini, apakah pihak kepolisian juga melihat adanya tumbal-tumbal lain mungkin Pak?
Sampai saat ini yang dikatakan pesugihan itu, kami masih menunggu dari pihak Kemenang dan MUI. Kami belum bisa mengatakan atau menyimpulkan di dalam. Kami melakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari kajian dari MUI. Pak Bobi, jika nantinya terbukti kakak AP ini menjadi korban pesugihan, apakah pihak kepolisian akan menambah hukuman kepada pelaku? Ya tentunya kita menunggu dari hasil otopsi terlebih dahulu, Pak. Apakah itu ada luka-luka penganiayaan atau tidak, nanti kita lihat dari hasil otopsi. Kalau memang terbukti, tentunya kita akan juga jerat para pelaku terhadap kejadian yang diakibatkan sehingga korban sampai meninggal. Baik, Pak Bobi, jadi kapan rencana pasti otopsinya, Pak? Minggu ini kami sudah koordinasi dengan pihak dokter, mudah-mudahan minggu depan pelaksanaan otopsinya. Lalu bagaimana dengan korban yang selamat ini, Pak, anaknya yang matanya juga dilukai oleh orang tuanya ini? Bagaimana kondisinya saat ini, AP, Pak? Untuk korban AP, alhamdulillah sudah dilakukan operasi. Sekarang sedang dalam rangka pemulihan dan sudah didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan pemulihan trauma atau trauma healing pada korban, karena pelaku ini adalah orang tuanya sendiri. Baik, terima kasih Pak Bobi. Kami menunggu hasil otopsi yang rencananya akan dilangsungkan minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, seorang nelayan ditemukan tewas di atas perahu di Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui hendak menuju Takalar dengan melewati jalur laut. Keluarga yang menyambut kedatangan jasad korban di rumah duka pun langsung histeris. Perahu ini membawa jenazah seorang nelayan yang meninggal di tengah laut saat korban hendak menuju Takalar pada Selasa lalu. Korban bernama Tahir Daeng Nambung, merupakan seorang nelayan berasal dari dusun Macini Baji, Takalar, Sulawesi Selatan. Keluarga mengetahui peristiwa tewasnya korban melalui media sosial. Warga menemukan korban sudah tidak bernyawa di atas perahunya di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Keluarga pun menyambut dengan histeris saat jasad korban tiba di rumah duka. Kemungkinan pada saat di perjalanan sekitar pukul 4 atau 5 pagi dia mengalami sakit di bagian dada. Akhirnya dia berniat untuk membunyikan mesin, ditambah dengan sakit dada, akhirnya dia jatuh tersungkur. Diduga korban meninggal karena serangan jantung. Setibanya di rumah duka, korban langsung dimandikan dan dimakamkan di TPU Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Hanya gara-gara tidak mencuci baju anaknya, seorang suami di Jember tega menganiaya sang istri hingga luka parah. Sadi, warga desa Jambe Arum, Jember ini tak berkutik saat digelandang ke kantor Polsek Sumber Jember, Jember. Sadi dibekuk usai membacok istrinya. Akibatnya bagian pelipis kiri sang istri luka parah. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Tindakan gelap mata itu dilakukannya hanya karena ia marah melihat sang istri tak mencuci pakaian anaknya. Benar ya? Bermula dari cekcok rumah tangga, di mana suami ini menegur istrinya kenapa terkait dengan masalah anak, bajunya tidak dicuci, sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh. Dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Nah, karena emosi, si Sadi ini ngambil celurit di bawah tempat tidur ini. Atas ulahnya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah video aksi perundungan viral di media sosial dan menghebohkan warga Bandar Lampung. Perundungan yang terjadi di lokasi wisata Taman Kera Teluk Betung ini kini dalam penyelidikan polisi.
Sebuah video aksi perundungan tersebar luas di jejaring media sosial dan menghebohkan warga kota Bandar Lampung beberapa hari terakhir. Dalam video berdurasi 16 detik ini, terlihat sekelompok remaja putri merundung seorang remaja putri lainnya di lokasi wisata Taman Kera, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Menanggapi video viral ini, polisi pun bergerak. Polisi mengecek lokasi kejadian dan meminta keterangan warga. Sejumlah warga di lokasi kejadian pun membenarkan adanya perundungan yang terjadi pada akhir pekan kemarin. Posisinya kan saya di dalam gitu, cuma lihat di dalam aja. Tapi kira-kira itu anak-anak sekolah lah ya Bu ya? Enggak, karena sekolah masih sih, remaja kayak bajunya baju santai ya, biasa baju gitu, bebas ya, gitu ya. itu. Tidak ada yang pakai baju sekolah. Itu cewek cowok. Identifikasi dan unit Resmo Berantas sudah ke TKP. Kita sudah kumpulkan baket, kemudian interogasi wawancara terhadap orang-orang di sekitar. Nah, sementara sampai saat ini kita belum mengetahui terkait siapa-siapa aja yang ada di dalam video tersebut. Meski belum menerima laporan resmi dari korban, namun video perundungan yang sudah viral ini telah meresahkan masyarakat. Polisi pun mengimbau masyarakat agar melapor jika mengetahui identitas pelaku dan korban dalam video tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 4 ruangan SKPD di kantor Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan disantroni maling. Sejumlah benda elektronik berhasil dibawa kabur dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kantor Wali Kota Makassar di Jalan Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini disantroni maling. Pelaku beraksi di 4 ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di 4 lantai berbeda. Dari aksinya, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga. Akibat aksi pencurian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tempat kami ada kehilangan laptop, printer, 1 unit dan ada beberapa kertas, ada kurang lebih 20 kertas hilang, plus satu-satunya piala yang bagus juga hilang. Tim Jatan Ras dari Polrestabes Kota Makassar saat ini tengah menyelidiki kasus pencurian. Pasalnya dalam kejadian tersebut, pelaku yang beraksi tidak merusak satupun pintu ruangan, namun berhasil membawa kabur sejumlah barang elektronik. Sementara ruangan kantor SKPD ini tidak satupun dilengkapi dengan kamera pengawas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derusunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda mengisi bahan bakar di SPBU. Sebuah mobil terbakar di SPBU di Lubuk Pakam, Deli Serang, Sumatera Barat. Kebakaran diduga karena pengendara menyalakan kendaraan saat pengisian berlangsung. Sebuah minibus mengeluarkan asap hitam tebal di SPBU terekam kamera warga yang melintas di Jalan Imam Bonjol, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sontak petugas dan warga sekitar panik, khawatir akan memicu kebakaran di pusat pengisian bahan bakar tersebut. Petugas SPBU dan pemilik mobil langsung melarikan diri, sementara mobil dibiarkan terbakar. Seorang pedagang keliling yang melintas pun dengan sigap memadamkan api sebelum api merambat lebih luas. Saya posisinya lagi jualan, karena ada teriak kebakar, bang, saya langsung lari. Setelah saya ambil apar, saya serpetkan ke mobil. Jadi pekerja sana nggak berani nyamper ke apa? Ada yang berani, pas saya sendiri bantu, baru petugasnya bantu. Iya Pak, itu aja. Jadi Bapak yang ngapain apar ya? Iya Pak. Terdapat 1 korban luka, yaitu penumpang minibus dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat penyelidikan, polisi mendapati di dalam mobil minibus terdapat sejumlah jerigen untuk pembelian pengisian BBM Pertalite secara ilegal. Kini kasus terbakarnya mobil minibus dalam proses penyidikan pihak Polresta Deli Serdang. Polisi pun tengah memeriksa pihak pengelola dan petugas yang bertugas saat terjadinya kebakaran. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Usai menggeruduk acara pernikahan pelaku korban arisan bodong, lapor polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.